Nggak percaya silahkan. Ibu sedang punya persoalan, sedang punya masalah, masuk rumah nggak enak, lihat TV nggak nyaman, lihat suami gelisah, bisa. Tapi di depan Ka'bah itu bisa hilang. Generasi, saya tidak katakan 30 tahun ya, 30 generasi. Satu generasi itu bisa ribuan tahun masanya. Itu sudah ditunjukkan oleh Allah melalui doa Nabi Ibrahim dan doa Nabi Ismail alaihi wassalam. Nanti akan lahir seorang rasul membawa misi-misi yang utama. Itu disebutkan di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Perhatikan kalimatnya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon nanti utus, lahirkan seorang rasul yang terlahir di lingkungan sekitaran penduduk sini dekat Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa bermohon kepada Allah agar kelak nanti lahir rasul spesial, rasul istimewa. Karena rasulnya istimewa, maka dia mesti lahir di tempat yang paling istimewa di bumi. Tidak ada tempat yang paling istimewa di bumi kecuali Ka'bah al-Musyarrafah. Karena itu saat Ka'bah pertama kali kemudian disebutkan dalam Al-Quran, itu terkait berkelindan dengan keberkahan di dalamnya. Yuk kita ambil Quran surah ketiga misal Ali Imran ayat ke-96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sungguh rumah pertama, tempat pertama di muka bumi yang dibangunkan untuk manusia. Jadi saking spesialnya bukan manusia yang bangun, tapi dibangunkan untuk manusia. Jadi kalau kita kan biasa bangun rumah, yang bangun tukang, kan? Yang bangun manusia. Tapi yang ini tidak. Dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Dan sekitarannya penuh dengan keberkahan. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-126. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, mohon jadikan negeri ini, ya sekitaran Ka'bah, Makkah dan sekitarannya, tempat yang paling menenteramkan di bumi. Karena itu ibu sekalian, teman-teman kalau datang ke Makkah, itu punya masalah sebesar apapun, di depan Ka'bah itu bisa hilang. Tiba-tiba yang keluar air mata aja, hati tenang. Ibu nggak percaya silahkan. Ibu sedang punya persoalan, sedang punya masalah, masuk rumah nggak enak, lihat TV nggak nyaman, lihat suami gelisah, bisa. Tapi di depan Ka'bah itu bisa hilang, bisa tenang gitu, bahkan bisa bikin status. Ternyata ini yang bisa menenangkan hatiku, ceplik gitu ya. Orang tawaf dia foto. Sebentar. Nah, ini jaminan. Jadi satu-satunya tempat di bumi, satu yang bisa mendatangkan ketenangan, yang kedua saking berkahnya, itu kan tempatnya tandus, Bu. Ya, para akhwat sekalian, tempat itu tandus. Tempat itu tandus, panas luar biasa, bebatuannya sifatnya padat. Jadi kalau teman-teman main ke Mekah, ya saya doakan insya Allah yang belum pernah haji atau umrah bisa berangkat lebih cepat ya. Ya, dan tidak cukup dengan amin, nabung. Siapkan dari sekarang, nabung. Amin amin, kalau nggak ada persiapan nggak akan terwujud sampai kiamat, kurang 2 hari. Sehari lagi buat persiapan lah, taubat minimal. Baik, saya kembalikan. Itu tempat tandus, bahkan air juga sulit, bebatuannya sifatnya padat. Itu ada di Quran surah ke-14 ayat 37. Ya, sifatnya biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, saya tinggalkan anak keturunanku ini di satu tempat di lembah yang tandus. Lembah yang tandus, air pun sulit didapatkan, tumbuhan gak tumbuh. Cuma memang berkahnya inda baitikal muharram, karena dekat dengan Ka'bah ini
maka dia dapat keberkahan. Walaupun tak bisa tumbuh tanaman, batunya tandus luar biasa, pekat dan kuat luar biasa, tapi karena berkah, hampir semua buah-buahan itu ada di sana. Pisang ada, pohon pisang nggak ada, Bu, tapi pisangnya ada. Pohon apel nggak ada, apelnya ada. Pohon jeruk nggak ada, jeruknya ada. Itu cuma sekitaran Ka'bah Al-Musyarrafah. Karena yang dilahirkan Rasul istimewa, maka kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya Allah, mohon lahirkan seorang Rasul yang istimewa. Saking istimewanya, tempatnya harus di tempat yang istimewa, di dekat Ka'bah Al-Musyarrafah. Tidak ada satu Rasul pun dari sejak Nabi Adam alaihissalam yang terlahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad. Saya pernah tunjukkan kepada ibu dulu, masih ingat? Kalau ini Ka'bah, kurang lebih seperti ini. Misal di sini bagian sisi Hajar Aswadnya, kita tarik garis lurus ke sini. Ya, sekitar 250 meter dari Hajar Aswad. Tarik lurus, sini bertemu dengan Bukit Safa. Lantai paling bawah bertemu dengan Babus Salam. Dari Babus Salam naik sedikit ke atas, di sini ada eskalator pertama, eskalator kedua. Ini ada tangga, ya, tangga biasa. Naik ke atas lurus sampai di sini. Di sini ada rumah yang sekarang menjadi perpustakaan, Al-Maktabah Al-Qadimah, Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Sini ada perpustakaan, sini tempat air, ngambil air zam-zam yang menggunakan jerigen. Jerigennya dijual di sebelah sini, ada yang 10 lear, ada yang 5 real. Ngambilnya ke sini. Nabi lahir di sini. Tempat ini disebut dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ingin saya katakan, ketika keduanya berdoa, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihi wassalam, ya Allah, nanti utus seorang rasul yang lahirnya dekat tempat mulia ini. Ini persis yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu kelahirannya didoakan 30 generasi sebelum lahirnya beliau. Itu ribuan tahun masanya. Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu jaraknya 30 generasi, Bu. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30. Ayo diulang. 30 generasi.